Kenalin, aku Khairul Nadifa dan aku ditemani kali ini sama teman kita Selma. hari ini, Kak Selma. Hai Halo, Kak Nadifa, Selma. teman-teman semuanya. Udah ada yang kenal belum nih sama Nah, Kak Selma? kita kenalan dulu nih kalau belum kenal. Jadi kali ini kita mau ngobrol seru-seruan aja, kita sharing-sharing bareng sama Kak Selma, yaitu salah satu orang yang punya background pendidikan psikologi dan punya pengalaman di bidang psikologi. Ya bener ya kan, Oke, Kak Selma? betul. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol tentang ilmu Bener. psikologi dan mungkin kaitannya sama remaja atau apa nih? Nanti boleh Nadifa kita Boleh, ngobrol-ngobrol boleh, ya. boleh. Oke. Oke, jadi kita mulai dari apa nih Nadifa? Jadi aku tuh mau cerita dikit nih sama Kak Boleh, Selma boleh. nih. Jadi kan aku punya temen nih Kak, Mhm. yang biasanya itu temen masa kecil aku gitu, sampai Mhm, sekarang tuh mhm. masih jadi sahabat banget gitu Weh, bagi aku. hai. Dan dia tuh dulu tuh sering banget terbuka sama Mmm, aku mhm, mhm. gitu, cuman nggak tahu kenapa sekarang dia tuh jadi lebih tertutup sama aku Mhm, gitu, mhm, karena dia mhm. mungkin udah punya pacar atau temen Oke. yang lainnya gitu. Mhm. Itu biasanya itu karena apa sih, Kak? Oke, jadi mungkin fenomena yang kok ngerasa dulu itu deket banget, kok sekarang itu jadi berjarak atau bahkan jarang cerita sama kita, diajak main mungkin jarang bisa gitu ya? Iya. Heeh. Kalau boleh tahu itu temennya udah beda sekolah atau masih satu sekolah nih? Kita terpisah di SMK ini sih. Oh, di Dia milih yang SMA. SMA, aku milih Heeh. yang SMK. Jadi kita udah pisah Mhm. gitu. Oke, jadi karena sekolahnya berbeda juga ya. Iya. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang relate juga nih, kalau kamu ngerasa relate juga, barangkali mirip dengan cerita Nadifa dan juga barangkali ada teman-teman yang sejujurnya aku tuh juga ngerasain itu, sampai bingung, padahal dulu tuh deket banget udah kayak bestie yang Iya nggak bisa benar. terpisahkan gitu Iya. ya misalnya kan. Tapi kok tiba-tiba jadi berjarak atau jarang mau cerita, jarang diajak main jarang bisa gitu. Sebenarnya tuh dalam fase hidup kita, salah satunya di fase hidup sekolah itu, kita akan menemui namanya fase hidup yang, ada perbedaan, ada pertemuan tapi juga ada perpisahan gitu. Iya, Mau nggak mau, suka nggak suka itu akan pasti terjadi. benar. Itu, mungkin kalau dulu waktu SD, aduh deket banget, bestie banget, kayak sepemikiran banget, main tuh kayak seru banget, SMP juga. Terus kok SMK tiba-tiba berjarak. Nah bisa jadi karena memang sekolahnya beda, atau mungkin, apalagi dia udah punya pacar, jadi kayak, Oh "Ah iya, kamu bukan benar sih. prioritas saya Jadi sekarang." menjadi yang Iya, kedua ya. menjadi nomor 2. You are bukan nomor 1 lagi, bukan biasanya dulu you are my number one gitu, "Kamu tuh Iya. orang nomor satu aku," gitu. Kalau sekarang, gitu, "Kamu bukan lagi orang nomor satu aku." Jadi ada orang yang kalau dulu mungkin, eee, "Nadifa, aku mau cerita dong. Aku tadi punya cerita, masa di sekolah bla 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 bla," gitu kan. Iya. Cerita apa, karena dia belum punya tempat cerita lain selain kamu atau mungkin orang terdekat lainnya. Tapi begitu udah punya pacar, akhirnya dia ceritanya ke pacar, gitu. Bisa jadi karena memang dia udah punya cowok ya, udah punya cowok, dia ngerasa dia, eee, punya tempat cerita yang 24/7 barangkali. Wow. Aduh, 24/7. Terus habis itu, selain itu juga bisa jadi karena beda sekolah. Nah, memang kesibukan-kesibukan itu tuh, apa ya, apalagi SMK ya, Iya, atau sampai setingkat SMK, SMA itu udah sibuknya udah banget banget, lumayan melebihi ya. banget sih. Udah sibuk banget kayak orang kerja kan dari pagi sampai sore atau mungkin sampai malam, ada tugas dan lain-lain kan, jadi udah ada kesibukan-kesibukan. Pada akhirnya setiap fase hidup kita itu ada fase yang kita ketemu dan juga kita berpisah. Ada fase yang kita deket sama orang tapi kok jadi nggak deket, itu suatu Benar hal yang benar biasa dan sih. itu akan jadi, ya udah fase yang akan terus berlanjut nanti kalau misalnya udah lulus kuliah sekolah misalnya sekarang kamu punya teman deket, Shakila misalnya punya teman dekat ke mana-mana bareng. Nanti ketika udah pisah sekolah, udah lulus sama-sama kerja atau kuliah, ya Mungkin nggak bisa deket lagi gitu mungkin kan, udah ketemunya punya yang sebulan baru. sekali heeh, mungkin udah punya yang baru teman baru atau apa yang baru nggak tahu. Gitu, biasanya gitu. Dan makanya kenapa paling nanti ketika ini fase kalau kita ngomongin remaja itu sebenarnya salah satu tugas perkembangan di usia remaja itu adalah mempersiapkan jenjang menuju pernikahan nanti. Memang masih remaja banget ya, memang masih usianya belasan, belum 17 atau mau 17. Tapi salah satu tugas perkembangan psikologis kalian itu adalah mempersiapkan nanti di jenjang pernikahan itu, aku mau nikah sama orang kayak gimana, Iya, sama tipenya cowok gimana tipe gitu ya? kayak gimana terus sama orang yang
seperti apa, terus aku harus mempersiapkan diri sebagai istri yang baik itu di masa depan mungkin kalau 17 tahun berarti mungkin 5 sampai 8 tahun lagi aku akan jadi istri yang kayak gimana. Nah, itu dipersiapkan dari Wow, sekarang gitu. Kalau misalnya nggak dipersiapkan tuh justru kayak biasanya tuh kaget gitu kan. kaget. Makanya secara, pribadian harus disiapkan dari sekarang. Nah itu, makanya kenapa kita bilang, persiapan menuju pernikahan juga di usia remaja, ya memang gitu. Maksudnya dalam artian, oh terbiasa beres-beres rumah, terbiasa jadi pribadi yang sabar, yang Masak juga ya? bantu, terbiasa membantu. Nah, karena nanti pada akhirnya itu teman paling setia kita itu pasangan, yang udah Iya sih. menikah gitu, yang bakal jadi masanya itu sampai akhir hidup kita lah kalau bisa gitu. Iya sih bener, Kak, karena selama aku temenan sama dia dari SD Mhm. gitu kayak kita tuh baik-baik aja nih, Mhm. tapi nggak tahu kenapa di SMP itu kita masih baik-baik aja, masih sharing, tapi di Mmm. SMK ini karena beda sekolah, beda suasana juga, dia masih baik-baik sama aku, Mhm tapi mhm. kayak, "Kok beda ya?" Oh gitu, gitu, beda merasa Kak cara beda. ngobrolnya Apa gitu. jadi kayak kaku, kurang nyambung gitu kah? Iya, itu juga bisa jadi Oke. salah satu faktornya Iya, juga nggak sih. nyaman ya pastinya ya Iya, dengan hal itu. Ya buat kamu yang mungkin ngerasa relate, kamu boleh tulis di kolom komentar ya. Barangkali kita bisa saling sharing dan mungkin relate nih di usia teman-teman nih, bener, heeh, karena itu kan nggak nyaman ya, iya. kayak ngerasa ada suatu hal yang hilang, "Kok kita dulu bestian, ke mana bestie aku?" Atau Iya, mungkin, kayak "Ke kedekatan mana?" kita gitu, tuh heeh, kemana gitu. kedekatan kita, "Ada apa? Kamu marah sama aku?" "Bilang bilang kalau ada yang kamu Udah mau nggak jadi yang suka." kedua, Heeh, udah ternyata udah jadi nggak yang kedua. bisa terbuka lagi gitu kan. Oke oke. Apalagi kan sekarang nih Kak Selma, di usia remaja kali ini Mhm, kan, di jenjang-jenjang siswa-siswi yang masih mhm, sekolah gitu kan biasanya kan mereka terbuka juga sama orang tua mhm, gitu. Mungkin kenapa sih Kak sekarang tuh aku lihat di mhm, teman-temanku yang cerita sama aku nih kan heeh, biasanya tuh aku jarang cerita tapi lebih banyak yang suka denger. mendengarkan Oke. cerita orang lain gitu. Jadi mereka tuh jadiin aku sebagai tempat cerita mereka gitu. Mhm, Mereka tuh bilang kalau, apa, mereka mau cerita ke mhm, orang tua, mungkin tuh orang tuanya tuh nggak mau dengerin mhm. gitu, Kak. Malah kadang itu marah-marahin mereka, selalu Oh, ya bandingin mereka Allah, sama, saudara-saudaranya gitu. dibandingin. Pada Iya, akhirnya waktu mau cerita, pengen mengungkapkan perasaan, tapi malah dibandingin, nah itu. dimarahin, dicuekin, nggak Iya, kan jadi didengerin sedih gitu. sendiri Mhm, kan. Jadi oke. lagi udah nggak pengen cerita lagi Males ah mending jadinya mendem gitu ya. masalah sendiri Mhm. gitu kan. Oke oke. Nah itu, banyak terjadi juga ya Iya, di usia-usia remaja apalagi, begitu tahu responnya orang tua, "Yah aku kan pengen cerita, aku tuh cuma pengen cerita bukan pengen ngeluh, aku tuh iya, pengen cuma mengeluarkan unek-unek, perasaan aku iya, bukan pengen mengeluh dengan kehidupan aku, bukan itu." Maksudnya mungkin gitu ya. Tapi orang tua kadang menangkapnya justru itu malah jadi, "Ih apaan sih kok ngeluh?" Gitu kan. bener, Heeh, orang tua lebih capek, "Itu loh lihat kakak kamu, masnya, mbaknya, atau adiknya itu bisa berprestasi walaupun dia tidak sempurna atau bla 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 bla," gitu ya. Itu kan iya jadi bener sih. ngerasa nyelekit gitu ya di hati, Iya, nggak enak, nggak nyaman, akhirnya nggak mau lagi. Jadi kenapa bisa terjadi itu, gini, istilahnya kalau di psikologi itu ada beberapa hal yang mempengaruhi kenapa seorang itu bisa ada fenomena yang berkaitan dengan psikologisnya itu, iya. pertama kaitannya dengan kognisi, yang kedua kaitannya dengan afeksi. Apa tuh, Kak? Kognisi itu adalah pemikiran, apa yang dia pikirkan, dia alami, terus habis itu jadi pengalaman, terus habis itu jadi suatu hal yang dipikirkan, atau mungkin yang dia baca, dia dengar, dia serap dari lingkungan, nah terus habis itu dia masuk ke pikiran, disimpan di Mmm, pikiran, itu kognisi. Terus yang kedua afeksi, afeksi itu perasaan, pengalaman, atau apapun yang dia temui, terus itu tuh sampai jelek gitu loh di hati. oh, iya bener Nah, sih. kalau udah sampai ke kognisi atau ataupun afeksi bisa salah satu atau keduanya, apalagi keduanya, nah itu biasanya akan mempengaruhi bagaimana dia bersikap. Nah, misal suatu hari aku pengen cerita nih sama orang tua, tapi begitu aku udah pengen cerita tuh karena aku nggak tahu, bingung cerita ke siapa, Iya, nggak punya tempat cerita. bener Kalau ke sih. teman takut bocor, kalau ke guru mungkin apalagi gitu kan, Iya. nanti jadi bahan ngobrolan guru-guru, Iya, apalagi terdekat-dekatnya gitu kan heeh, orang tuanya terdekat, sendiri gitu. heeh, kan orang tua kan
ya harapannya bisa mendengar, tapi Iya, ternyata begitu udah mikirnya kayak gitu terus cerita ke orang tua, ternyata ada pengalaman yang nggak nyaman. bener. Kok secara afeksi kena nih, afeksinya kena jadi nggak nyaman, oh begitu mau cerita, begitu selesai cerita malah Nah dibanding-bandingin. itu. Nah akhirnya kan perasaannya blek, kayak cekit-cekit nggak nyaman gitu, kayak Kaget apa gitu ya? heeh, kaget, "Lah kok gini, nggak sesuai sama yang aku bayangin." Nah itu kan perasaannya kena. Nah Bener. akhirnya dari situ ada yang, pengalaman yang tidak menyenangkan. Jadi pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan tuh selalu kebayang-bayang di pikiran kita. Iya Pikiran sih. dan perasaan kayak sulit untuk dilupakan. Rasa itu tuh selalu terbayang, betul nggak? Betul Kalau banget ada sih, suatu hal relate yang banget sih, Kak. heeh kan, kalau ada suatu hal yang nggak nyaman atau seneng banget, yang seneng banget atau nyelkit banget itu nggak nyaman banget, itu jadi pengalaman yang nggak menyenangkan dan akhirnya, itu bisa jadi, "Ah, nggak ah, besok nggak mau lagi," gitu Iya. kan. Akhirnya nggak mau lagi untuk bercerita. Nah, makanya sebetulnya kenapa bisa terjadi ada remaja yang memang, eee, nggak mau cerita sama keluarga, karena kepercayaannya berkurang. Berkurang kepercayaannya, ngerasa nggak percaya lagi sama keluarga, dan juga akhirnya nggak mau lagi cerita, Bener gitu. sih. Antara bisa jadi karena memang, mungkin orang tua sibuk, atau orang tua nggak sengaja, bisa jadi sebenarnya orang tua kita nggak ada maksud ya, Iya bener. tapi kayak refleksnya gitu. Kadang-kadang kan karena orang tua udah capek tuh kan, udah Iya capek sih. kerja, ngurusi rumah dan lain-lain, urusan yang nggak ada habisnya. Jadi orang tua refleksnya ngomong kayak gitu, padahal kadang orang tua tuh nggak Iya maksud bener. kayak nggak maksud menyakiti atau dengan omongan yang nyelekit, tapi kadang orang tua nggak sadar bahwa itu tuh nggak nyaman di hati anaknya. Karena perbedaan generasi, Iya itu salah satunya. kan, orang tua kita dulu dituntut untuk, "Ah, kamu harus bisa menghadapi itu sendiri," gitu kan. Iya bener. Terus, eee, dan, bisa jadi karena, nggak ada kepercayaan, udah nggak percaya lagi sama keluarga, atau mungkin lebih nyaman sama teman. Ya kalau memang yang terjadi kayak gitu, akhirnya apa yang dilakukan sama teman-teman?